Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saifuddin ME selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Khalisa NIM 63040200073. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis. Apakah usaha yang saya dirikan itu layak atau tidak untuk dijalankan di kemudian hari? Usaha yang saya rencanakan itu adalah di bidang kuliner, yang saya beri nama Arsa Sweet Dessert Cake. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Langsung saja. Di era globalisasi ini, semakin banyak dan beraneka ragam kegiatan bisnis yang sedang berkembang. Kegiatan bisnis meliputi sektor kuliner, swalayan, toko pakaian, dan lain sebagainya. Namun, hal ini di Kota Sragen, kegiatan bisnis yang cukup populer di lingkungan masyarakat itu di bidang kuliner. Karena apa? Karena masyarakat sekarang cenderung lebih suka membeli makanan yang praktis daripada membuat masakan sendiri yang membutuhkan waktu dan tenaga tersendiri. Karena masyarakat Kota Sragen mayoritas seorang pegawai. Tidak hanya praktis saja, melainkan dengan cita rasa yang enak sekaligus visual yang menarik bagi konsumen. Rencana saya dalam mendirikan usaha ini dilatar belakangi dengan mayoritas masyarakatnya yang gemar akan kuliner, apalagi dengan aneka dessert manis maupun cake, di mana dessert cake merupakan sebuah makanan camilan yang manis serta lezat yang biasa digunakan dalam menu makanan penutup di berbagai acara seperti ulang tahun, pesta, pernikahan, lamaran, dan sebagainya. Di dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis terdapat aspek-aspek penting. Di antaranya yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum merupakan proses di mana pembisnis meneliti keabsahan, kesempurnaan, maka akan menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Pada usaha Arsa Sweet Dessert Cake ini tergolong dalam jenis usaha perseorangan, di mana perusahaan ini didirikan oleh seorang saja dan modal secara keseluruhannya berasal dari modal pemilik itu sendiri, sekaligus menjadi tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan tersebut. Akan tetapi dalam menjalankannya dibantu oleh beberapa karyawan. Dalam aspek ini, tentunya terdapat beberapa dokumen yang harus diteliti keabsahannya, seperti keabsahan status tanah, SIUP, SITU, KTP, surat keterangan domisili. Aspek hukum dalam syariah pada usaha Arsa Sweet Dessert Cake ini berprinsip pada syariat Islam, seperti cara pengolahan bahan baku menjadi makanan yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dirasa berbahaya bagi kesehatan. Seperti dalam hadis riwayat At-Tabari dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, mencari segala sesuatu yang halal itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Makanya dalam mendirikan usaha ini dilandasi dengan prinsip tersebut agar usahanya menjadi berkah serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas analisis STP terlebih dahulu. STP itu apa? S itu segmentasi. Segmentasinya untuk semua kalangan dan jenis usia boleh mengkonsumsi makanan ini, dikarenakan bahannya yang lembut dengan kadar gula yang tepat. Yang kedua, target. Itu semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, positionary, yaitu bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung zat kimia. Banyak varian dessert cake-nya dan disertai buah-buahan. Harganya juga sangat bersahabat. Setelah membahas tentang analisis STP, sekarang membahas tentang analisis minat konsumen. Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Masyarakat sangat setuju jika usaha tersebut dijalankan di Kota Sragen dengan prinsip sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga memiliki potensi yang tinggi dalam mendirikan usaha tersebut dengan melihat banyaknya konsumen yang menyukai jenis makanan ini. Kemudian terdapat analisis mitra usaha juga. Toko dessert cake yang ada di Jalan Lejen Suprapto, Kebayan 2, Sragen Kulon, Sragen belum ada. Akan tetapi di daerah ini terdapat beberapa toko roti yang menjual beberapa kue saja. Mayoritas hanya kue tar, bolu kukus, dan lain sebagainya, yang masing-masing bersaing dengan menggunakan cara tersendiri, dengan memberikan suatu diskon, pelayanan yang baik, dan sebagainya. Dalam aspek ini juga terdapat marketing mix, di mana kita akan membahas 5 marketing mix saja, yaitu produk, makanan yang kami produksi, yaitu sweet dessert cake. Yang kedua, price. Bagi seorang pelajar atau mahasiswa itu, dalam penetapan harga sebuah makanan itu sangat penting bagi mereka. Karena apa? Karena mereka cenderung lebih memilih harga yang lebih murah dan terjangkau dengan cita rasa yang enak. Maka dari itu, harga makanan usaha ini sangat terjangkau, apalagi cocok untuk pelajar, mahasiswa, atau masyarakat. Dijual dengan harga 35.000. Place: Jalan Lejen Suprapto, Kebayan 2, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lokasinya sangat strategis, di mana dekat dengan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, MTS, SMA, serta dekat dengan perumahan. Selanjutnya, promotion, yaitu dengan Jumat Berkah, di mana dengan memberikan promosi setiap hari Jumat, buy get one free dessert cake, bebas pilih varian. Yang kedua, dengan mempromosikan menyebarkan brosur di lingkungan sekitar, semisal seperti pendekatan masyarakat sekitar. Yang ketiga, dipromosikan lewat media sosial dengan cara memposting di IG, FB, dan GoFood. Selanjutnya, ada aspek people. Pada usaha Arset Sweet Dessert Cake ini, dalam tahap memilih atau merekrut pegawai terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Misalnya dengan kritik dan rapi, attitude-nya juga baik. Hal itu sangat penting dalam melaksanakan usaha. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan di mana sumber-sumber dana untuk mendirikan usaha ini berasal dari modal pemilik itu sendiri. Dengan moto dalam merencanakan sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya serta sesuai dengan kaidah muamalah Islam, yang mana itu menjadi dasar bagaimana dalam menginvestasikan dengan tepat dan mendapatkan laba yang benar sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, terdapat biaya-biaya yang dibutuhkan dalam investasi. Yang pertama, biaya pra-investasi. Yang kedua, fixed cost. Yang ketiga, variable cost. Seperti gambar berikut. Kemudian terdapat analisis BEP, yaitu analisis untuk berapa unit atau berapa omset penjualan perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak menerima keuntungan. Bisa dihitung dengan berikut. Kemudian dengan metode ROE, untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dapat dihitung dengan rumus berikut. Kemudian terdapat metode cash flow, di mana ini merupakan suatu laporan mengenai keluar masuknya uang. Kemudian ada metode GVM, yaitu untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat sesuai dengan syariat Islam. Catatan dalam menganalisis GVM: pendapatan diperoleh dari laba bersih dikali nisbah bagi hasil. Nilai pendapatan setelah dijadikan gram emas sama dengan pendapatan dibagi harga emas per gramnya. Kemudian jumlah investasi. Jumlah investasi awal dibagi harga emas saat memulai usaha. Nilai pendapatan dalam bentuk gram emas, yaitu total pendapatan gram emas dikurangi jumlah investasi dalam bentuk gram emas. Berdasarkan analisis dengan metode GVM dengan nisbah 30:70,
Jumlah nilai pendapatan emas adalah 54,88 gram. Artinya, jika usaha sweet dessert cake ini didirikan, maka pengelola dana akan mendapatkan sebuah profit sebesar 54,88 gram emas. Maka sebaiknya investasinya diterima. Selanjutnya yaitu aspek teknis, di mana sebuah aspek yang menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknologi. Usaha ini sudah menggunakan teknologi modern dan semi-modern, yang mana teknologi modern seperti mesin pengaduk adonan dan lain sebagainya. Kalau semi-modern itu seperti mencuci dan mengupas bahan bakunya. Yang kedua yaitu layar. Usaha ini menggunakan layar garis atau produk di mana dalam proses produksi dilakukan secara saling berurutan dan yang diproduksi setiap harinya juga sama. Yang ketiga, target produksi, di mana target produksi dalam usaha ini sekitar 80-100 per box setiap harinya. Yang keempat, EOQ, yaitu jumlah persediaan bahan baku, bisa dihitung dengan rumus berikut ini. Aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu pengalaman owner. Saya sebagai pemilik usaha belum memiliki pengalaman kerja, akan tetapi saya mampu dalam membuat jenis varian dessert cake, karena semasa sekolah sudah pernah belajar mengenai cara membuat beberapa cake. Kemudian terdapat tenaga kerja dan gaji. Pada usaha Arsa Sweet Dessert Cake ini hanya terdapat 3 karyawan saja, dikarenakan usaha ini baru dirintis. Jika suatu saat usaha ini lancar dan ramai, pastinya akan diadakan sebuah open recruitment. Gaji karyawan berdasarkan posisi masing-masing. Selanjutnya yaitu job spesifikasi, yaitu syarat-syarat dalam mengisi posisi tersebut seperti kalau kasir mampu melakukan perhitungan dengan teliti cekatan. Kemudian kalau koki minimal lulusan SMK, diutamakan jurusan tata boga. Kemudian terdapat job orientasi, yaitu mengenali jenis pekerjaan yang akan dikerjakan seperti kasir, yaitu dengan melayani pembayaran konsumen, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian koki bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dapur serta menyiapkan segala sesuatu untuk proses dalam pembuatan dessert cake-nya. Kemudian terdapat aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi sangat penting untuk mengukur seberapa besar peluang yang kami berikan untuk masyarakat, khususnya dalam mendapatkan suatu pendapatan. Sedangkan aspek sosial merupakan segala sesuatu yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi. Dalam aspek ini terbagi menjadi 3, yaitu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di samping, bahwa tingkat pertumbuhan ekonominya secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun pernah mengalami penurunan, hal ini dapat mengidentifikasikan bahwa Kota Sragen berpotensi dalam membuka usaha toko sweet dessert cake. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk berdasarkan data menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Kota Sragen meningkat yang memungkinkan peluang bagi usaha sweet dessert. Kemudian yang ketiga, analisis produk domestik regional bruto, di mana PDRB Kabupaten Sragen ini atas dasar harga pasar tahun 2017 sampai 2019 mengalami suatu peningkatan sebesar 36,62 juta pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 42,70 juta. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 38,83 juta karena disebabkan adanya wabah COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat lagi menjadi 40,75 juta. Selanjutnya yaitu aspek terakhir, aspek dampak lingkungan hidup atau sering disebut dengan AMDAL, yang merupakan suatu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam membangun suatu usaha, terutama untuk masalah pencemaran lingkungan hidup. Namun dalam usaha ini tidak memberikan dampak negatif terhadap pencemaran udara di sekitarnya, karena dalam pembuatan dessert cake ini tidak menggunakan zat kimia berbahaya yang nantinya akan mempengaruhi perubahan udara di lingkungan sekitarnya.
Dan secara fisiologi, makanan ini mengandung banyak gula yang membuat para masyarakat khawatir akan berdampak pada kesehatan, terutama akan mengalami kadar gula yang tinggi atau bisa jadi merasa kegemukan. Namun dalam usaha ini yang didirikan memproduksi dessertnya sesuai dengan takaran sehingga kadar gulanya pas menurut kesehatan, jadi tidak perlu khawatir lagi. Dalam dessert ini diberi beberapa aneka buah yang menyehatkan. Kemudian terdapat dampak positif dari segi sosial. Dengan mendirikan lapangan kerja untuk masyarakat, dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dari aspek-aspek yang dibahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek bisnis yang diterapkan ini bersifat asifat, yaitu akidah, sidik, patonak, amanah, dan tablik. Dan diketahui dari segi pertumbuhan ekonominya juga relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang memungkinkan terjadi peluang cukup tinggi dalam mendirikan usaha ini. Tidak hanya itu saja, dan mayoritas masyarakat Kota Sragen juga mempunyai minat yang tinggi akan makanan kuliner yang cukup populer ini, sehingga dapat diputuskan bahwa usaha ini layak untuk didirikan dan dijalankan karena setelah dianalisis dalam aspek keuangan juga mengalami suatu keuntungan yang lumayan tinggi. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.